Halo, kembali lagi dengan aku, Salwa Siti Sabila di channel ini. Di video kali ini, kita akan mencari tahu dan mengidentifikasi sebuah pekerjaan yang sejak pandemi itu meningkat eksistensinya. Apa ya? Yuk kita cari tahu. Kila adalah seorang mahasiswi yang saat ini sedang menjalani perkuliahan. Sedari kecil dia suka melihat dan membantu ibunya untuk membuat kue-kue tradisional. Berbekal dari resep ibunya, Kila mencoba membuat kue untuk sekedar konsumsi pribadi bersama teman kosannya. Ternyata Kila mendapatkan komentar baik dari temannya mengenai produknya tersebut dan diberikan saran oleh temannya untuk mencoba berjualan kecil-kecilan. Akhirnya Kila mencoba berjualan, tapi hanya dalam lingkungan kampusnya saja. Namun setelah berjalan beberapa bulan, penjualannya ini sedikit menurun. Setelah dianalisis, ternyata produk yang dijualkan Kila itu saja. Dan sudah banyak kue tradisional yang dijual di tempat lain. Ditambah juga kurangnya pemasaran yang baik dari penjualan Kila ini. Akhirnya Kila memodifikasi resep hingga menemukan produk yang inovatif, ditambah juga mengubah strategi pemasarannya, salah satunya itu melalui media sosial. Tak lama Kila sudah lulus dari bangku perkuliahan dan sekarang ini memiliki usaha tetap kue tradisional dengan penampilannya yang modern serta menjadi inspirasi bagi orang lain. Dari cerita tadi, menurut kamu apa sih pekerjaan Kila itu? Seorang entrepreneur atau businessman ya? Dilansir dari salah satu berita di isb.ac.id bahwa seorang entrepreneur akan memunculkan ide bisnis baru dan mengarahkan seluruh kemampuannya untuk menciptakan ide bisnis tersebut serta fokus pada pengembangan bisnis dan passionnya. Sedangkan seorang bisnisman cenderung melihat tren dan memaksimalkan keuntungan dari bisnis tersebut. Semakin tinggi keuntungan yang diraih, maka semakin baik. Sekarang udah tahu belum pekerjaan Kila itu apa? Nah iya betul, pekerjaan Kila itu sekarang adalah seorang entrepreneur. Kita ini sebenarnya mau bahas apa? Mau bahas perbedaan entrepreneur dan businessman, atau mau bahas entrepreneur atau apa? Nah juga sih, jadi di sini tuh aku akan cerita mengenai rencana pekerjaan yang aku inginkan nanti ke depannya. Cerita Kila ini adalah salah satu dari sekian banyak cerita yang meningkatkan minat aku untuk menjadi seorang entrepreneur. Nanti ketika aku menjadi seorang entrepreneur, aku yang mencoba untuk produk pastry dan bakery. Kenapa sih memilih produk pastry dan bakery? Sebenarnya ini dimulai pada semester 2 saat pemilihan konsentrasi di program studi yang aku jalani saat ini. Saat itu kami diharuskan untuk memilih 2 konsentrasi, mau ke pastry bakery atau cuisine gastronomi. Aku memilih pastry dan bakery karena saat itu berpikir bahwa untuk membuat produk kue atau roti itu memerlukan perhitungan dan ketelitian, karena tentunya dalam membuat produk kue atau roti perlu takaran yang sesuai dengan resep. Karena ketika kita sedikit aja salah menakar suatu bahan, itu akan membuat hasil produknya tidak 100% berhasil. Ternyata setelah aku masuk ke dunia baking, begitu prosesnya itu menurut aku seru dan menyenangkan. Nah dari situlah aku terus mengasah skill aku untuk membuat produk pastry dan bakery, mau itu di hard skill, soft skillnya, dan juga ilmu pengetahuannya. Gak lama setelah itu aku juga mencoba untuk berjualan secara kecil-kecilan di lingkungan sekitar rumahku. Ternyata berjualan itu menurut aku seru gitu. Menurut aku suatu experience yang aku belum pernah dapat sebelumnya. Kalau ditanya kenapa sih mau jadi entrepreneur melalui berjualan itu, aku senang gitu untuk mendapatkan komentar yang baik dari mereka, juga saran-saran yang baik dari mereka. Tapi jualan aku ini sekarang itu on off. Jadi dari sini tuh aku belajar bahwa ketika nanti aku sudah membuka usaha, aku tuh harus konsisten dan mau untuk berusaha lebih untuk mengembangkan apa yang sudah aku mulai. Sebenarnya sih udah mulai gitu ya kalau jualan mah, ya tinggal actionnya aja nih untuk meneruskan apa yang udah aku start gitu.
Dengan aku membuka usaha, tentunya akan terbuka lapangan pekerjaan begitu. Diharapkan dengan aku membuka usaha ini akan menurunkan angka pengangguran di Indonesia walaupun tidak signifikan, tetapi tentunya melalui usaha ini tidak hanya menjadi rezeki untuk aku, tapi menjadi rezeki juga untuk orang lain. Juga ini akan terus menggerakkan perekonomian Indonesia. Nah, untuk menjadi seorang entrepreneur tentunya membutuhkan skill, ilmu, dan pengalaman juga untuk membangun ide usahanya. Aku pribadi ketika nanti akan membangun usaha, ingin mengambil sertifikasi di skill produknya. Jadi nanti aku akan mengambil sertifikasi untuk komis pastry begitu. Tapi aku juga perlu keahlian di entrepreneurship-nya. Oleh karena itu, aku juga akan mengambil sertifikasi kompetensi kewirausahaan industri. Dari sekian kompetensi yang akan diambil, aku akan bacain 3 kompetensi yang akan diambil nanti. Nah, contoh yang pertama itu ada melakukan survei pasar suatu produk. Yang kedua itu melakukan pengurusan perizinan usaha industri. Dan yang terakhir adalah melakukan pemasaran produk akhir. Melalui sertifikasi yang aku ambil ini, mau itu di komis pastry atau di kewirausahaan industri, aku berharap nanti usaha yang udah aku bangun itu berprogres naik dan tentunya aku mendapatkan pelanggan yang loyal. Nah, itu dia rencana pekerjaan yang ingin aku capai nanti ke depannya. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Keep healthy and keep strong. Bye-bye.